Yesus mengubah beban beratmu menjadi kelegaan bagimu. Sekali lagi, Yesus mengubah beban beratmu menjadi kelegaan bagimu. Kita lihat saudara sekalian, beban yang tidak ditinggalkan bisa menenggelamkan hidup manusia. Untuk melepaskan beban tersebut hanya datang kepada Yesus. Saya sudah memberikan sebuah contoh. Inilah beban ini Bapak Ibu, ibarat dosa, sehingga dia berjalan tidak normal karena terlalu berat beban yang dibawa. Tapi beban itu adalah terlalu berat baginya Bapak Ibu. Kita baca Bapak Ibu dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Dikatakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nama dikoda imannya pada mi aine keku ya ami fefu sino ere gitu mamolohe noro sabua ufolo base ame. Nah, bahasa mata imannya Bapak Saudara adalah Roma hamu tuau mak hamu akan naloja jalan nasora asam hubasona hamu. Bapak Saudara, saya kembali kepada firman Allah bahwa judul firman Allah tadi, Yesus mengubah beban beratmu menjadi kelegaan. Bapak Ibu, kita punya beban masing-masing. Kita punya persoalan masing-masing Bapak Ibu Saudara. Bahkan persoalan tersebut Bapak Saudara, kalau kita tidak tinggalkan, suatu saat akan menenggelamkan kita Bapak Ibu. Suatu saat akan menenggelamkan kita dalam beban tersebut. Di dalam Ibrani berkata begini Bapak Saudara, 12 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya sudah garis bawahi Bapak Saudara, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak akan meninggalkan beban itu, maka beban itu yang akan Bapak Saudara menenggelamkan hidup kita. Dari Bapak Saudara, bahwa dari hasil survei, saya memberikan sebuah contoh Bapak Ibu. Dari hasil survei investigasi, contohnya sebuah kapal. Ada beberapa faktor kapal bisa tenggelam. Dari Saudara, ada beberapa faktor kapal bisa tenggelam. Selain keadaan cuaca, kondisi kapal, dan yang paling utama, kelebihan muatan. Yang paling utama adalah kapalnya bisa tenggelam karena kelebihan muatan, melebihi kapasitas yang bisa ditampung, atau yang disebut dengan overdraft. Kalau sudah overdraft, maka tidak leluasa untuk mengendalikan kapal. Itu seorang nakoda. Kapal bisa saja tenggelam, dan satu-satunya yang bisa menenggelamkan kapal di luar daripada cuaca yang buruk, maka adalah satu-satunya melebihi muatan. Melebihi muatan, saudara. Satu-satunya cara untuk menghindar dari bahaya tenggelam, kurangi muatan. Mengurangi muatan, saudara. Jadi Bapak Saudara, bahwa ada beberapa hal yang harus kita pelajari di sini Bapak Saudara, dari hasil. Dari sini Bapak Saudara kita lihat, begitu pula dengan kita sebagai manusia. Beban yang melebihi kapasitas kita untuk menanggungnya akan berpotensi menenggelamkan hidup kita. Kalau bila kita tidak meninggalkan beban, persoalan, dosa yang akan memberatkan kita, maka akan berpotensi
akan menenggelamkan hidup kita, saudara. Apa itu beban? Yang menjadi pertanyaan, apa itu beban? Beban adalah perasaan yang kecewa yang terus kita simpan. Kecewa kita sama orang terus kita simpan, dan bisa membuat hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam apapun, dan dosa yang belum kita bereskan, Bapak Saudara, kita bisa terus menghantui kehidupan kita, Bapak Saudara. Terus menghantui kehidupan kita. Kalau beban itu tidak akan segera mungkin kita akan membereskan dalam setiap hidup kita. Membereskan, saudara, adalah beban dan kebencian dan rasa kecewa dan selalu tersimpan di dalam diri kita, dan terus menerus sehingga beban itu yang akan menenggelamkan kita. Kalau orang sudah tenggelam, saudara, hanya kasih karunia yang bisa menghidupkan dia kembali. Ingat Bapak Ibu, kita lihat, saudara, ingat Ibu Bapak, bahwa kegagalan di masa lalu akan berarti bukan harga mati yang menentukan masa depan kita. Segera ambil langkah untuk membereskan bebanmu, buang ke laut. Dengan begitu kita akan dapat bangkit menjadi orang-orang yang tidak tertenggelamkan, Bapak Saudara. Kita lihat bahwa kegagalan di masa lalu bukan berarti harga mati yang menentukan masa depan kita. Segera ambil langkah untuk membereskan bebanmu, buang ke laut. Dengan begitu kita akan dapat bangkit menjadi orang yang tidak tertenggelamkan. Buang ke laut dengan secepatnya, saudara, adalah kita akan melepaskan beban itu, sehingga beban itu kalau sudah mulai berat bagi kita, solusinya, Bapak Saudara, adalah hanya datang kepada Tuhan. Amin. Hanya datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua manusia adalah budak dosa. Ini. Semua manusia adalah budak dosa. Dalam Injil Yohanes 8:34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kejahatan, saudara, maka kita disebut adalah hamba dosa. Inilah kalau disebut adalah, ini ibarat dosa, Bapak Ibu. Beban ini ibarat dosa. Inilah begitu berat, Bapak Saudara. Dan dosa ini yang membuat dia tidak bisa berjalan dengan normal. Saya akan memberikan contoh nanti, Pak Saudara. Saya akan memberikan contoh nanti, ya Saudara, bagaimana orang yang membawa di jalan yang tidak baik. Dan ya, seterusnya, Saudara, bahwa kata Yesus dalam Yohanes 8:24, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka kita lihat, Saudara, dalam 2 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke 15, 2 Korintus 5 ayat 15, Bapak Saudara, begini dikatakan begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya, makanya dalam Matius berkata, mi aine kebu ya ami fefu ni hasere kode pamoro enoro sabu. Da ufolobasya. Kata molobasya sebenarnya, saudara, adalah memulihkan. Kata molobasya ini sebenarnya, saudara, memulihkan keadaan dan mengambil kekuatan kembali untuk meneruskan perjalanan. Tetapi Yesus berkata bahwa untuk memberikan kamu kelegaan. Kelegaan ini, Bapak Saudara, adalah kekuatan kembali yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Maka itulah yang disebut dengan ketika kita datang kepada Yesus, maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Marilah datang kepadaku. Itu merupakan sebuah undangan, Bapak Ibu. Goktor doho jong-jong. Kalau ada undangan, apa saudara, marilah mengundang. Yesus mengundang kita dalam undangan itu. Bahkan ketika kita datang kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan, saudara. Kita lihat kenapa dosa itu harus dibereskan, supaya perjalanan hidup kita
bisa berjalan dengan baik. Amin. Haleluya. Saya memberikan contoh buat saudara. Kenapa? Kenapa dosa itu harus dibereskan? Supaya begini bos, supaya perjalanan hidup kita bisa berjalan dengan baik. Saya memberikan sebuah contoh. Pada tahun-tahun pertama-pertama saya akan sampai melayani di Toga Basir. Toga Basir itu jalannya seperti ini, seperti punggung kuda. Salah sedikit akan jatuh, salah sedikit akan jatuh buat saudara. Dan itu bisa hati-hati untuk berkendaraan. Pertama sekali saya punya kendaraan adalah inilah Supra X 125. Dan untuk sampai dari bawah sampai di atas ini, bahkan bisa setengah mati untuk bisa sampai di situ. Ini seketika di Rabat pada tahun 2016 kalau tidak salah, bahwa mulai dirabat di Aritonang itu pada PLT zaman Luhut ya, Secam dulu yang PLT Kadis, semua dirabat ini. Dan itu pun untuk melewatkan di ujung ini sampai di dataran, maka itu harus didorong. Dan saya menggambarkan bahwa ini perjalanan kehidupan manusia. Kalau jalan tidak baik, maka perjalanannya pun tidak akan baik. Amin. Ini lagi mas saudara, saya memberikan contoh dalam waktu membangun gereja GPD Toga Basir. Kalau perjalananmu tidak baik, maka susah untuk membawa beban. Saya akan memberikan sebuah contoh ketika membangun gereja Bapak Ibu. Membangun gereja di Toga Basir itu adalah cukup tenaga yang luar biasa. Membawa triplex saja Bapak Saudara harus seperti ini cara bawanya. Tuh. Harus seperti ini cara bawanya. Kalau tidak, dan ini pun Bapak Saudara, kalau tidak hati-hati, maka bisa diterbangkan oleh angin. Kenapa harus bawa seperti ini? Karena kendaraan roda 4 pada saat itu tidak bisa naik. Hanya kendaraan roda 2, Bapak Saudara. Dan inilah caranya. Harus diikat, dikasih kayu di belakang, Bapak Ibu. Dikasih kayu di belakang, baru diikat dengan tali karet. Dan untuk sampai ke Toga Basir, Bapak Saudara, adalah setengah mati. Karena diterbangkan oleh angin, Bapak Ibu. Itu adalah beban. Ini juga salah satu contoh, Bapak Saudara, waktu jalan masih di Aritonang ini. Bapak Saudara, sedikit-sedikit bisa apa Saudara? Tapi kalau beban yang begitu berat ini masih pariranya masih sedikit. Kalau beban berat di sini Bapak Saudara, maka bisa saja jatuh. Dan bukan hanya jatuh, beberapa orang bisa berjatuh-jatuh di dalam jalan seperti ini. Kenapa? Karena beban berat dan karena jalan Bapak Saudara adalah susah. Nah oleh sebab itu kalau perjalanan hidup kita susah, kita tidak bisa berjalan dengan normal. Nah bagaimana caranya supaya perjalanan hidup kita bisa baik? Bagaimana perjalanan hidup kita bisa lurus, bisa mulus Bapak Saudara? Datang kepada Yesus supaya beban itu Tuhan akan, supaya kekuatan dalam hidup kita Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita Bapak Saudara. Salah kalau saya akan dikatakan bahwa supaya bebanmu hilang, enggak Bapak Saudara. Beban tidak akan pernah hilang. Tetapi ketika kita punya beban yang begitu berat, dosa yang begitu berat Bapak Saudara, maka ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kelegaan, menambah kekuatan kita, menambah semangat kita bagi Tuhan Bapak Saudara. Nah ini yang harus kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir Saudara, saya memberikan sebuah contoh di mana hidup kita berada sampai saat ini. Saya berikan contoh Saudara bahwa temukanlah di area mana hidup Anda belum dikendalikan oleh Yesus. Saya beri contoh Saudara, ini Yesus. Ini Yesus. Dan saya akhiri dengan kata-kata ini Bapak Saudara. Ini Yesus. Dan kita lihat nanti di area mana Yesus ada dalam hidup kita sampai saat ini. Ini pekerjaan.
Baru ini pernikahan. Baru di sini ada uang. Baru di sini ada sekolah atau pendidikan. Baru di sini ada hobi. Hobi ini banyak bang saudara. Ada yang hobi manu-manu, ada yang hobi fafuli, ada yang hobi famai, ada yang hobi mamagucuo. Ini hobi. Kalau sudah hobi kita tidak bisa menghalangi Bapak Ibu. Karena kalau kita menghalangi marah dia. Lalu seterusnya bang saudara. Kita lihat di area mana? Ini waktu. Ini waktu. Baru yang terakhir bang saudara adalah ini masa depan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, Yesus di manakah, di area manakah dia ada untuk mengendalikan hidup kita? Apakah dalam pekerjaan, apakah dalam pernikahan, apakah dalam keuangan kita, apakah dalam pendidikan atau sekolah, apakah dalam hobi kita, apakah dalam waktu yang Tuhan beri bagi kita, atau juga untuk masa depan kita, atau juga untuk pekerjaan kita Bapak Saudara. Di mana Yesus ada, di area mana Yesus ada dalam hidup kita sampai saat ini Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara Yesus lebih berat di keuangan, maka hati kita pun adalah lebih berat hati kita di keuangan. Maka kalau kita sudah dikuasai dengan keuangan Bapak Saudara, maka susah untuk bisa memberi. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, adalah cinta uang. Sekolah, hobi, waktu, masa depan, pekerjaan, dan pernikahan. Sebenarnya adalah semuanya ini akan dikuasai oleh Yesus. Kalau kita izinkan dikuasai oleh Yesus, maka hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Hidup yang penuh dengan kedamaian Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita ini dikuasai, uangmu harus dikendalikan oleh Yesus. Itu Bapak Saudara, itu yang saya maksud. Pekerjaanmu harus lebih utamakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Dalam pernikahan harus ada Yesus dalam pernikahanmu. Keuangan harus ada Yesus dalam keuangan, menjadi keuangan yang merdeka. Dalam pendidikan harus ada Tuhan dalam pendidikanmu. Dalam hobi harus dikendalikan oleh Tuhan dalam hobimu. Bapak Saudara, hobi boleh hobi, tapi jangan lakukan hobimu pada zaman ibadah, pada waktu ibadah. Itu yang dimaksud. Lalu waktu, biarlah waktumu tetap Yesus yang akan mengendalikan. Dan masa depanmu, Yesus yang akan mengatur masa depanmu. Dan terakhir tadi dalam pekerjaan adalah biarlah dia yang akan mengutamakan. Dan biarlah Yesus yang utama dalam segala pekerjaan kita, Saudara. Kalau ini sudah dikendalikan oleh Yesus, Saudara, saya rasa hati kita penuh dengan kedamaian. Banyak orang, Saudara, kalau uangnya belum dikendalikan oleh Yesus, maka berat untuk bisa memberi. 285.000 uang Natal kita. Ada juga sebagian orang yang tidak setuju karena terlalu besar. Kenapa? Karena Yesus belum menguasai keuangan kita, mengendalikan keuangan kita. Kalau keuangan kita belum dikendalikan oleh Tuhan, memberi persepuluhan saja pun susah. Bapak Ibu, susah sekali memberi persepuluhan. Karena hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal kita tidak tahu bahwa saudara ketika kita memberi sama Tuhan, maka Tuhan akan membukakan segala rezeki kita. Yang terakhir, segala bebanmu tidak ada solusi. Tidak ada solusi lain selain kita datang kepada Yesus. Maka dalam Injil Matius tadi berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu merupakan sebuah undangan datang kepada Yesus. Solusi yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita saudara hanya datang kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya pesta yang mengundang kita Bapak Ibu, bokon atau undangan pernikahan. Bukan hanya pesta pernikahan yang akan mengundang kita, tetapi Tuhan pun mengundang kita supaya Tuhan memberikan kita kelegaan. Sampai di sini firman Allah.